eh, mereka lupa bahwa mereka diatur dalam undang-undang kita. Kalau sekiranya ada musisi membawakan lagu ciptaan orang lain sehingga naik namanya, itu rata-rata kebanyakan musisi itu atau penyanyi itu tetap akan membawakan lagu yang membawa namanya itu jadi besar untuk setiap panggung. Oke, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mam Vlog. Nah, teman semuanya, para fan Lesti Lovers dimanapun teman-teman berada, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar rezeki, mudah segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, nah, oke teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya ingin berikan Oke, halo teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mam Vlog. Nah, teman semuanya, para fan Lesti Lovers dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar rezeki, mudah segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya ingin berikan video reaction kembali. Nah, ini terkait masih seputar dengan Mbak Baju Ijo ya, atau yang bernama Mbak Pepi kalau nggak salah ya. Nah, ini di sini ada caption Mbak Ijo sakit hati dan kesal sama Ko Ruben karena merasa dibully. Dibully kah waktu itu yang berada di acara pagi-pagi ambiar kalau nggak salah, itu ada Ade Persik dan juga ada host yang lainnya ya. Di situ ada Ruben Onsu ya, yang menanyakan terkait tentang kamu ini udah viral gara-gara waktu itu menggunakan baju hijau dan mengatakan si Lesti seperti itu. Kenapa kok begitu katanya? Jadi si Ruben hanya mengatakan seperti itu, teman. Ini Mbak Baju sudah mengatakan dia tuh sakit hati dan kesal ya sama Ko Ruben karena merasa dibully. Ini oke, terkait hal ini akan ditanggapi oleh salah satu influencer atau TikToker teman semuanya ya. Ini selalu yang mendukung Lesti Kejora, yang dulu memberikan VT-VT terkait Lesti Kejora teman semuanya. Juga ada pandangan dari For Kami ya terkait kasus Lesti Kejora dan juga Yoni Dores. Nah, jadi untuk teman semua, para fan Lesti Lovers dimanapun berada, jangan lupa tonton video ini sampai selesai supaya tidak terjadi salah paham. Oke teman semuanya ya, tidak usah berulang lagi, langsung saja kita simak ke video selengkapnya, monggo. Lo lihat kamera dong, jangan ngapain lihat gua katanya. Gua nggak mau lihat lo lagi. Langsung, ya Allah, gua sebenarnya mau gua lawan bang, tapi kalau gua lawan, waduh rame lagi, pusing nanti. Oh tante pusing, lah rame lagi. Gua berani jawab dia, kenapa enggak? Tapi karena saya mandang Pak Yoni, saya juga mandang semua orang yang ada di sini, jadi saya tahan, saya pendem. Mungkin memang ini pembelajaran buat saya, mungkin ini memang untuk supaya Yoni bisa menang atau Yoni mendapatkan haknya dia, saya harus seperti ini gitu loh kondisinya. Saya ikhlas dan saya nggak apa-apa. Jadi protes nggak, kan diundang untuk wawancara kok malah dibantah? Undang diwawancara bang, tapi kayak seakan-akan saya dibully bang. Sumpah demi Allah, bukannya saya ngomongin hal itu, enggak. Saya benar-benar kayak merasa dibully aja. Kalau memang istilahnya ini tuh ngapain ngundang sahabatnya Lesti atau Bilar itu, dia sahabatnya soalnya katanya. Ya sahabatnya pastilah bela dia lah. Ini momen, oh ada si Ijo nih, oh momen nih. Gua emang mungkin dicari kan, bisa aja memang saya disengaja saya diundang untuk saya dibentak-bentak, untuk saya diomelin, bisa aja dong. Kau tuduh seakan Lesti bersalah, demi Tuhan Lesti bernyanyi saja. Kau bilang tiada yang lain yang bawa semua lagu ciptaan Lesti seorang. Kejamnya tuduhan, mengapa lidahmu berubah jadi bercabang dua? Itu lagu buat Lesti ya. Jojo Lemut, kau ini kenapa kau selalu minta maaf? Nah, kau sendiri yang sakiti. Habis itu kau sakiti lagi, minta maaf lagi, sakiti lagi, minta maaf lagi. Memangnya Lesti itu batu? Hah? Memangnya Lesti binatang? Lesti juga manusia.
Dikit-dikit minta maaf, dikit-dikit sakiti. Kemarin kata-katamu kau tidak akui kah? Kau tidak mau akui kata-katamu nih. Ijo-ijo lumut. Kenapa? Cari sensasi kah? Cari sensasi? Kalau cari sensasi bilang dikit-dikit menyakiti, dikit-dikit mengumbar. Apa kau nih? Kau dengar itu kata-kata bijaknya Lesti, ya? Kau dengar itu kata-kata bijaknya Lesti? Seharusnya kata-kata itu Anda yang ucapkan, bukan dia. Karena Anda lebih tua, Lesti itu masih bocil. Ini lagi sang pencipta apa ini? Sang pencipta alam gaib. Tidak bisa lagunya dibawa orang. Seharusnya Anda punya rasa syukur. Anda ada rasa syukurnya kau tuh. Nggak ada rasa syukurnya. Meledak lagu gara-gara siapa? Coba kau cek itu di YouTube itu. Di mana itu lagu dibawakan Lesti? Di channelnya tapi Lesti yang punya channel YouTube-nya Lesti tuh. Bukan. Itu bukan channel YouTube-nya Lesti, ya. Bukan channel YouTube-nya Lesti itu, ya. Perlu kau ketahui. Gak usah banyak celoteh di situ. Ini hijau-hijau. Nyok. Apa ya? Tidak ada rasa-rasa syukurnya. Dan benar saja kan Lesti itu banyak sekali mendapat dukungan daripada artis-artis senior, ya. Artis-artis senior terutama LMKM. Selesaikan Anda mencoba untuk mencabut laporan Anda, ya, berusaha untuk mencabut laporan Anda dan berusaha untuk mengatur damai sama Lesti, tapi tidak. Ini yang ijo-ijo lumut ini yang terlalu bersikeras, ya. Kau lihat itu pernyataannya, artis-artis senior sama bahas Lesti. Kalau Anda tidak suka, keluar kau, pergi kau. Kalau Anda tidak suka sama bahas Lesti, ya, di sini saya juga tidak apa-apain Lesti. Saya hanya membela Lesti, ya, karena sudah terlalu kencang sudah ini tuduhannya ini si pencipta apa ini, pencipta alam kah, pencipta alam gaib kah ini, ya. Masa iya seorang Lesti dituding maling apa? Maling bambu, maling kundang, tuduh orang pencuri. Itu maling sama dia pencuri tuh. Ada kali Lesti mencuri lagu? Lagu apa mau dicuri? Pencipta apa ini? Pencipta alam gaib, alam semesta. Makanya Kayak netizen banyak bilang, kenapa cuma Lesti itu, segala macam gitu. Ya saya diam aja karena nggak tahu mereka kan. Banyak sekali yang bayar sama saya. Itu yang izin. Yang izin itu salah satunya yang di YouTube viewernya puluhan juta. ya iyalah, banyak netizen yang bertanya kenapa cuma Lesti doang. Nah nyatanya Lesti saja yang Anda yang Anda peras dengan mahar 4 miliar. Lesti doang, yang Aulia juga nyanyi lagu itu, bahkan Aulia yang melekat di hati masyarakat, bukan Lesti, ya kan? Jadi Anda berkata, banyak netizen bertanya ke saya, kenapa cuma Lesti doang? Nah banyak penyanyi. Ya tentulah banyak, tuh Anda sadar, tapi Anda berkata tidak bisa dijawab. Memang Anda berkata tidak bisa, hanya diam. Bukan hanya bisa diam, tapi Anda memang tidak bisa jawab. Karena kenapa? Memang hanya Lesti yang Anda tuntut. Coba yang lain, ya, yang lain tidak Anda tuntut kan? Ya kan? Makanya tidak usah terlalu dipersoalkan itu Lesti nyanyi lagu kering-kering, karena Anda sendiri yang kena kan. Banyaknya masyarakat yang bela Lesti kan, karena Lesti nggak bisa diapa-apain. Lesti digores, Lesti dicuri sedikit, ibaratnya Lesti tergores sedikit, ya, itu bukan dia yang marah. Lesti itu kau korek sedikit, ibaratnya ini korek, ya, kau sentuh sedikit begini saja, dia itu
memang dia terdiam, tapi tunggulah serangan karena banyak yang sayang sama dia, ya kan? Banyak fansnya. Tidak bisa kita apa-apa dan tidak bisa kita menyalahkan orang kalau banyak fansnya, karena rezekinya di situ. Sudah itu jalan ceritanya dia, jalan hidupnya dia. Kalau dia seperti itu, dia banyak yang sayang, sudah itu jalan hidupnya dia. Dan itu adalah satu kesyukuran yang harus disyukuri oleh seseorang jika mendapatkan hal seperti itu. Ya, seperti itu. Secuil saja kau sentuh Lesti, netizen yang bertindak karena banyak yang menyayangi. Ya, perkenalkan dulu ya, selamat siang pada teman-teman semua. Saya mewakili dari advokasi tim hukum kami, Forum Komunikasi Artis Melayu atau Artis Muda Indonesia. Kebetulan melihat adanya gugatan dari pencipta lagu terhadap lagu yang dibawakan oleh saudari Lesti Kejora, itu merupakan sebuah peringatan bagi kawan-kawan musisi yang lainnya, karena sesuai Undang-Undang Hak Cipta itu sangat diatur ketat tentang membawakan lagu orang lain tanpa seizinnya, harus minta izin dulu terlebih dahulu. Itu undang-undang yang berbicara, ada di Undang-Undang Hak Cipta. Namun kalau kita lihat Undang-Undang Hak Cipta ini kan munculnya ini sudah berapa tahun ya, termasuk baru, dan harus ada perubahan-perubahan agar para musisi ini ada regulasinya, yang mana apabila menyanyikan lagu ciptaan orang lain, si pencipta itu tidak terkesan diabaikan. Ini kan keluarga dari pencipta lagu yang menggugat saudari Lesti Kejora ini merasa lagunya dibawakan, namun tidak ada perhatian atau secara langsung meminta izinnya, atau tidak ada konfirmasi. Bahkan sama-sama kita lihat dari broadcastnya keluarga dari pencipta lagu, pernah beberapa kali dihubungi tapi tidak direspon. Sebenarnya kan secara regulasinya untuk menyanyikan lagu ciptaan orang lain itu masih belum sempurna diaturnya. Maka untuk sekarang, karena undang-undangnya ada, sebaiknya ini diselesaikan secara kekeluargaan saja, karena memang kita melihat ada beberapa kelemahan-kelemahan dalam mengatur bagaimana cara kita untuk bisa berterima kasihnya kepada pencipta lagu kalau kita sebagai musisi. Karena musisi sendiri rata-rata ada yang paham, ada yang tidak. Justru banyak yang tidak paham karena pertama minimnya pengetahuan tentang Undang-Undang Hak Cipta, kedua dari pembawa lagu atau penggemar-penggemarnya, sehingga mereka lupa bahwa mereka diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Kalau sekiranya ada musisi membawakan lagu ciptaan orang lain sehingga naik namanya, itu rata-rata kebanyakan musisi itu atau penyanyi itu tetap akan membawakan lagu yang membawa namanya itu jadi besar untuk setiap panggung. Disitulah
pencipta meminta perhatian khususnya, baik pencipta, baik keluarga, ahli waris pencipta. Nah, itu gunanya kita berkomunikasi dengan pencipta lagu yang kita bawakan. Karena di dalam undang-undang hak cipta sendiri itu tidak diatur secara detail bahwa apakah ini tugasnya dari LMK atau tetap juga minta izin kepada pencipta. Itu masih multitafsir, sehingga untuk para penyanyi baru, penyanyi yang udah terkenal, yang kurang paham, sebaiknya lagu-lagu yang mau dinyanyikan ini, saran dari kita sebagai orang hukum, sebaiknya mengenal siapa pencipta lagunya, sehingga meminta izin ke pihak pencipta dan ahli warisnya apabila sudah tidak ada penciptanya. Karena ini kita belajar dari beberapa kasus adanya pembayaran berapa miliar yang terjadi oleh antara pencipta dengan Agnes Mo. Itu contoh nyata dari dari diaturnya undang-undang hak cipta yang mana bisa mengeksekusi atau bisa dijadikan orang itu sebagai tersangka di kemudian hari, bahkan adanya gugatan perdata kalau para penyanyi tersebut tidak menyelesaikannya secara cepat dan secara kekeluargaan. Itulah pokoknya artinya gini, penyanyi ini harus tahu siapa pencipta lagu yang dinyanyikan, harus di dalam undang-undang cipta harus meminta izin, seperti itu. Poinnya seperti itu. Sebelumnya kan kita pernah mensomasi Triswaka dan kawan-kawan. Nah, karena ada komunikasi baik dengan pihak penasihat hukumnya bahwa ini pihak mereka sudah menyampaikan maaf, sudah ada komunikasi secara baik, sehingga menurut kita itu clear, tidak ada masalah, karena memang pihak mereka sudah meminta maaf dan meminta selesaikan secara baik-baik. Nah, ini juga dahulu kita yang melakukan implementasi dari undang-undang hak cipta tersebut. Kita yang duluan mengingatkan para musisi-musisi muda, para musisi-musisi bahwa ada undang-undang hak cipta loh yang akan membuat langkah penyanyi-penyanyi ini tidak sebebas yang dipikirkan atau yang dibiasakan. Jadi kalau sekiranya kita manggung yang memang di sana kita diundang oleh IO, itu wajib kita berkoordinasi dulu sama pencipta lagunya agar tidak ada di kemudian hari kita itu membayar ganti rugi, akan ada laporan pidana kalau kita tidak selesaikan secara cepat seperti itu. Jadi sesuai undang-undang hak cipta, apabila salah satu dirugikan, tentu kita melakukan pendekatan secara baik, yaitu kita somasi atau kita jalin komunikasi kepada yang artisnya, bahwa artis ini naik dengan lagu yang diciptakan oleh si A, dan itu secara otomatis apabila artis tersebut dipanggil di beberapa event pasti menyanyikan lagu yang sama. Makanya si penyanyi yang ingin menyanyikan lagu andalannya
disarankan untuk bisa mengetahui siapa pencipta lagu tersebut. Kalau bisa memang kita ada hubungan emosional dengan penciptanya, sehingga pencipta itu kan yang terpenting itu ada komunikasi, bukan masalah materi, tapi ada komunikasi, dan di sana yang diharapkan oleh pencipta, karena itu karya mereka. Kalau untuk lagu itu pembagiannya itu sudah diatur oleh LMK. Itu. Nah, oke teman semuanya, para fans Lesti Lovers dimanapun berada, jadi itulah barusan ya video reaction yang bisa sajikan terkait dimana tadi cuplikan dari Mbak Baju Hijau yang karena apa ya, dibully itu langsung merasa sakit hati oleh Korubensu. Aduh, ini gimana tanggapan teman semua? Ya, usai lepas wawancara di salah satu stasiun televisi ya, dan juga apa ya, tadi ada pendapat juga ya, ini Forkamsi ya, memberikan tanggapan atau respon terkait kasus Lesti Kejora dan juga Yoni Dores ya. Wah, ini teman semuanya ya. Oke, bagaimana tanggapan teman semuanya, para fans Lesti Lovers ya? Yuk komen di bawah sini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.